mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Hai semua, aku bakal mandu kalian buat membedah konflik agama di Tangerang dari sudut pandang Pancasila. Tapi video ini nggak akan ada tanpa tim yang solid, jadi kenalan dulu yuk sama orang-orang hebat di balik layar. Halo, nama saya Patrice. Nama saya Timothy. Nama saya Marcelo. Nama saya Prita. Dan nama saya Ethan. Awalnya pada Juli tahun 2024, jemaat menggunakan bangunan yayasan sebagai tempat ibadah. Hal ini memicu penolakan keras dari warga mayoritas muslim di sekitar karena bangunan tersebut memang tidak memiliki izin resmi sebagai rumah ibadah. Masalah ini berlanjut hingga April tahun 2026. Setelah jemaat ibadah Jumat Agung, Satpol PP resmi menyegel bangunan tersebut karena desakan warga dan pelanggaran izin peruntukan gedung. Kondisi sekarang, jemaat harus mengungsi ke kantor kecamatan karena gedung masih disegel. Terkait masalah ini, kami ingin bertanya kepada narasumber. Pertanyaan pertama, menurut Anda, hal apa yang menjadi penyebab kurangnya toleransi beragama dan apa tindakan yang perlu diambil? Menurut saya di Indonesia tuh masih sering adanya fanatisme yang berlebihan, terus kurangnya memahami keberagaman yang ada di Indonesia, dan pastinya kadang ada orang yang mudah terprovokasi media sosial atau lingkungan. Mereka itu terlalu fanatik, Mas. Orang tua nggak mengajarkan toleransi dari kecil gitu, kurang edukasi dan pendidikan mengenai toleransi itu. Mungkin masih ada pengajaran yang sangat amat fanatis ya, kayak satu agama lebih tinggi pada agama lain. Kan sebenarnya itu enggak ya. Semua agama menjalankan kebaikan. Ya memang dalam hal kita menerima berita itu kita tidak melakukan cek dan recheck, jadi kita langsung melakukan action dan tindakan. Pemahaman tentang toleransi itu sumbernya justru basic dasar, yaitu dari hukum tertinggi dari negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 lah. Ada yang berbicara tentang kerukunan umat beragama, yaitu pasal 29. Itu pengetahuan lah, sumber pengetahuan tentang toleransi. Nah, ini mungkin yang kurang dimiliki. Tindakan yang bisa dilakukan, salah satunya yang paling simpel adalah pendidikan toleransi sejak dini atau sejak kecil. Mereka itu harus menghargai, apalagi kalau mereka itu nggak toleransi, rasa bahwa dirinya, agama dirinya itu yang paling spesial. Yang muda-muda harus belajar dan guru-gurunya harus mengajarkan tingkat UUD 1945 dalam hal beribadah, khususnya pasal 29. Menambah edukasi mengenai toleransi tersebut. Orang tua juga harus mendidik anaknya dari kecil bahwa toleransi itu penting gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menilai tingkat toleransi beragama di Tangerang saat ini? Menurut saya sendiri, tingkat toleransi di Indonesia sudah cukup bagus, cukup baik, udah oke. Tetapi ya masih ada beberapa masalah. Kayak mungkin ada beberapa tindakan intoleransi agama juga sih. Tingkat toleransi di Indonesia itu masih kurang ya. Padahal sayang banget kan Indonesia kan banyak banget suku-sukunya. Walaupun ada Bhinneka Tunggal Ika masih aja kurang toleransinya. Tergantung juga balik lagi ke daerahnya. Kalau misalkan kotanya lumayan maju di certain areas di Indonesia, mungkin bisa aja toleransinya tinggi. Cuman kalau misalkan di beberapa daerah yang mungkin masih belum semaju itu, mungkin toleransinya tuh masih sangat rendah. Skala 1 sampai 10 itu mungkin saya akan taruh di nilai 7,5 sampai 8. Toleransi di Indonesia ini semakin bagus ya, semakin meningkat dibandingkan dari tahun-tahun dan zaman-zaman sebelumnya. Misalnya dengan di IKN itu, pembangunan IKN itu saya dengar juga di sana juga dibangun Basilika Katolik, terus hari kenaikan Islamasi diganti jadi kenaikan Tuhan Yesus. Kalau menurut saya tergantung daerahnya ya, karena nggak semua daerah itu sama. Ada yang tingkat toleransinya tinggi, ada yang bahkan sangat bergesekan kayak kamu banget berantemnya itu. Secara umum toleransi di Indonesia masih dapat dikatakan baik, tetapi memang ada beberapa di daerah tertentu itu yang terjadi intoleransi, tapi itu tidak bisa digeneralisasi secara umum. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana agar kejadian tersebut tidak terjadi di kemudian hari? Yang pertama, dari diri kita dulu. Dan kedua, masing-masing kita juga harus menyadari bahwa kita hidup dalam negara hukum. Kita hidup di negara Indonesia, negara hukum, bukan negara agama. Yang pertama pasti akarnya di lembaga yang berkaitan. Kan dibilang tadi kan kalau gereja tuh sebenarnya udah mengajukan permohonan izin, cuman masih aja nggak ditanggepin. Terus yang kedua, buat si penduduk di sana mungkin bisa dibilang itu tuh bukan karena alasan yang mereka bilang tuh kayak tidak nyaman dan bla bla bla. Terus sebenarnya aku kurang setuju ya. Mungkin ada sesuatu yang balik di mungkin tuh yang agak-agak gimana gitu. Yang pertama harus adanya edukasi untuk menghargai perbedaan toleransi beragama ya pastinya. Terus juga mungkin bisa ditambahi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan toleransi di masyarakat. Terus yang pasti kita sebagai umat atau warga Indonesia, kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh sekitar kita atau oleh media sosial yang buat kita jadi intoleran lah begitu. Nah, benar banget. Intinya, damai itu indah kalau kita saling menghargai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa teman-teman.